Apa kata Rasulullah dari hadis an Aisyah radhiyallahu anha ini? Kata Rasul, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Sekali lagi, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Akhrajahu Muslim. Yang artinya, orang yang sangat dibenci dan yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang yang penentang yang paling keras. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2668 di dalam kitab Sahih Muslim. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan al-aladul khasim? Yaitu orang yang selalu menentang yang paling keras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab yang ada di tangan saya ini, Tawdi'ul Ahkam min Bulughul Maram, yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, dinyatakan begini: seorang yang sangat keras permusuhannya atau pembangkangan adalah orang yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena orang tersebut adalah orang yang menentang sesuatu yang ia menentangnya paling keras dan tidak mau tahu apakah dia berdasarkan landasan yang benar atau tidak. Yang penting dia itu menentang apapun yang berbeda, apapun yang tidak sama dengan dia. Nah, hal ini disebabkan karena seorang pembangkang tidaklah menginginkan dari sifatnya itu untuk meraih kebenaran, namun yang ia kehendaki dari perdebatan yang ia lakukan adalah memamerkan kepintarannya, meskipun ia berdebat dengan menggunakan dalil-dalil yang batil. Nah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, kata Rasulullah, kafa bika isman an la tazalu mukhasiman, cukuplah engkau sudah dianggap orang yang melakukan satu dosa jika engkau terus dalam permusuhan. Begini maksudnya. Kita lihat di masyarakat ada kelompok-kelompok yang selalu merasa paling benar sendiri dan merasa paling dia saja yang tahu, sehingga dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Misalnya berpendapat tentang sesuatu yang sebetulnya pendapatnya itu masih bisa dan mungkin masih bisa dikatakan pendapatnya itu salah. Kalau dalam bahasa hukum disebut, bisa jadi metode hukum yang digunakan dalam menyimpulkan Al-Quran dan hadis misalnya yang dijadikan dalil itu bisa saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tetap saja dia ngotot, tetap saja dia tidak mau masukan, tidak mau menerima masukan dan pendapat dari orang lain. Pokoknya yang penting ini dari orang tua saya yang saya dengar dulu begini. Walaupun bisa jadi argumennya itu sudah terpatahkan dan argumennya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi dia masih tetap membangkang, masih tetap ngotot. Nah, yang mungkin pernah saya kasih percontohan yang sangat mudah, misalnya di masyarakat kita ada orang yang ngotot mengatakan, oh selain doa anak kandung itu nggak sampai, pokoknya yang
sampai kepada si mayit setelah seorang itu meninggal hanya doa anak kandung. Toh selain doa anak kandung nggak sampai dan percuma. Kan ada toh orang yang berpendapat seperti ini, ngotot dan dikasih tahu nggak ngerti. Oke, dia berdalil, berargumen dengan hadis yang biasa kita dengar, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah apabila anak Adam atau manusia meninggal, putus semua amal perbuatannya. Yang satu, dua, yang ketiga saja langsung kita sebut, awwaladin sholihin yatulahu. Yaitu yang ketiga adalah anak kan yang soleh yang mendoakan si mayit tersebut. Dia simpulkan ungkapan waladin sholihin itu hanya anak kandung. Dia simpulkan. Padahal Al-Quran hadis yang berbahasa Arab itu adalah bahasa Arab. Ada dalam ilmu usul fikih bab yang namanya turuqus istinbatil ahkam, metode-metode yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan keputusan hukum syar'i. Itu ada subbabnya, namanya adalah al-qawaid al-usuliyah al-ghawiyah, rumusan-rumusan dasar, rumusan-rumusan dasar yang bersifat kebahasaan. Nah, rumusan dasar yang bersifat kebahasaan ini ada 4 macam. Salah satunya adalah al-lafzu bi'tibari wa'iha al-ghawi. Lafaz ditinjau dari aspek makna dan artinya pada dasarnya itu apa maknanya. Ini ada yang disebut dengan istilah, misalnya lafaz itu, misalnya contohnya walad. Walad itu dalam bahasa Arab itu bukan anak kandung. Enggak percaya, silahkan lihat kamus Arab ke Arab. Ya sama juga kalau kita ingin mengetahui kamus bahasa Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia supaya nggak keliru, lihat kamus Indonesia ke bahasa Indonesia. Yang dia salah satunya misalnya yang ditulis oleh Purwadarminta misalnya. Kalau Inggris misalnya English to English, misalnya advance, misalnya kamus advance, English to English. Arab misalnya Munjid misalnya, atau Lisanul Arab yang paling luas itu. Nah, dalam bahasa Arab walad itu artinya bukan anak kandung. Walad itu ya anak manusia. Lebih-lebih hadis ini dilafsabdakan oleh Rasulullah pakai isim nakirah, kamanan. Tidak pakai al-walad, nggak ada alif lam, tapi walad isim nakirah. Nah, artinya walad itu apa? Yang sampai kepada si mayit setelah si mayit itu meninggal. Yang ketiga adalah doa anak manusia, siapapun manusia itu. Baik manusia itu anak kandungnya, baik keponakannya, baik muridnya, bahkan bisa jadi sahabat tepatnya, bahkan mungkin dia tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu di dunia ketika dia hidup. Tapi orang ini soleh dan mendoakan si mayit yang meninggal tadi. Yang penting itu, sebab keputusan hukum syar'i itu tidak ada yang kontradiksi, nggak ada, nyambung. Maka dalam bab namanya nanti raddut ta'arud, bab tentang raddut ta'arud ini juga salah satu rumus dalam menetapkan keputusan hukum syar'i. Apakah ada ta'arud, kontradiksi di dalam keputusan hukum syar'i? Kalau keputusan hukum syar'i itu benar dan metodologi yang digunakan juga benar dan tepat, jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena hukum syar'i itu hukum Allah, produknya Allah. Ulama mujtahid hanya sekedar menyampaikan ini loh hukumnya, dalilnya pun jelas dan metodologi yang digunakan pun harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka nggak ada itu yang namanya kontradiksi pada hukum Allah, karena sumbernya semua sama, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung toh, apa gunanya syariat sholat jenazah? Karena dalam takbir ketiga, takbir keempat isinya doa semua kepada si mayit. Nggak sampai dong doa si orang yang mendoakan, yang menyolatkan jenazah. Apalagi kalau seseorang itu meninggal di Mekah waktu haji, coba lihat disolatkan di Masjidil Haram. Siapa yang menyolatkan? Kaum muslimin yang bisa jumlahnya 2 juta orang. Yang bisa jadi, dan bahkan kebanyakan dari yang menyolatkannya bisa jadi nggak kenal sama dia, nggak pernah ketemu waktu itu di dunia. Tapi yang penting yang menyolatkannya ini orang beriman dan orang soleh. Nah, dan juga kita pernah bahas juga kalau sampai kepada si mayit itu doanya anak kandung toh, mana letak keadilan Allah? Banyak orang yang meninggal dunia nggak sempat nikah, atau dia nikah nggak punya anak sampai dia meninggal, nggak ada harapan dong bisa didoakan oleh orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kan ada toh kelompok-kelompok yang begitu ngotot, yang begitu kekeh, yang kadang-kadang maaf, ini yang saya rasakan, yang saya temukan di masyarakat gitu. Dengan begitu mudah aja menuduh orang bid'ah. Dan bid'ah hanya cuma satu kata, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu di neraka. Ngotot. Diajak dialog nggak mau. Diajak untuk berdiskusi nggak mau. Pokoknya selesai tek gitu aja. Ya ada lagi kelompok-kelompok lain yang mungkin boleh dibilang maaf ya. Ya ini saya nggak enak ngomongnya nih. Yang dibilang radikal kanan, radikal kiri gitu loh Pak ya. Kan ada yang model begini nih. Padahal Islam itu kan Allah katakan kita ini umatan wasatan. Ya, umatan wasatan yang betul-betul di tengah-tengah, yang betul-betul kita itu sumber hukumnya jelas dan metodologi yang digunakan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lahir kelompok-kelompok yang model begini, Pak. Yang akhirnya orang memandang Islam tuh seperti itu. Nah, ada lagi beragama tuh pokoknya yang gua dengar dari kakek nenek gua begini selesai. Ada juga kan yang kayak gitu tuh. Dikasih tahu nggak ngerti, maunya kenceng-kencengan urat leher, berdebat. Ya akhirnya orang yang nggak sama pendapatnya dengan dia, walaupun argumen orang yang berbeda dengan dia itu boleh jadi metodologinya benar, dalilnya benar dan bisa dipertanggungjawabkan, dia nggak mau terima. Pokoknya apa yang gue terima dari kakek nenek gue begini selesai, gue nggak mau dengar omongan lu. Kan ada tuh kelompok-kelompok kayak gini Pak. Sehingga akhirnya putuslah silaturahim. Sehingga akhirnya terjadilah permusuhan. Sehingga akhirnya maaf, jangankan bersinergi, mau kenal pun tidak mau. Inilah yang akhirnya menyebabkan kita maaf menjadi lemah, bahkan bisa jadi menjadi pecundang terus. Padahal kita ini ada ya di negeri kita sekarang, kita mayoritas, tapi kita jadi pecundang. Makanya itu orang seperti ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, abghadur rijali ilallahi al-aladul khosim. Ya, orang yang paling dibenci di sisi Allah adalah penentang yang paling keras dan gak mau tahu. Gak mau tahu, pokoknya harga mati selesai. Gua berpendapat begini selesai. Dan tidak mau menerima masukan orang lain, dan tidak mau menerima kritikan orang lain, dan tidak mau menerima argumen dari orang lain. Makanya itu Imam Al-Ghazali berkata, apa kata Imam Ghazali? Sesungguhnya celaan yang dimaksud oleh hadis yang kita sedang bahas sekarang ini adalah celaan yang untuk siapa? Hanyalah ditujukan kepada orang yang berdebat dengan dalil-dalil yang batil dan tanpa dilandasi oleh ilmu, seperti orang-orang yang turut dalam suatu perdebatan tanpa mengetahui di pihak manakah kebenaran itu berada.
dan seperti orang-orang yang tidak mencukupkan perdebatan itu sesuai dengan kadar yang diperlukan saja. Bahkan ia lantas menampakkan kebohongan untuk menyakiti, menjatuhkan lawan debatnya. Yang penting saya seperti ini. Saya pernah berhadapan dengan orang yang model begini dalam satu persoalan. Saya tanya dulu dia, maaf, Anda ingin berdebat, berdialog dengan saya tentang satu ayat, tentang satu hadis Nabi, bagaimana keputusan kesimpulan hukum syar'inya. Saya cuma ingin tanya Anda, saya bilang, Anda tahu bahasa Arab? Pernah belajar bahasa Arab? Pernah sekali sedikit-sedikit gitu. Tahu ilmu nahu? Saya bilang, nggak ngerti dia. Pernah kamu belajar ilmu sorof? Nggak paham dia. Pernah kamu tahu ilmu yang namanya ilmu balaghah? Nggak ngerti lagi. Pernah tahu kamu yang namanya ilmu usul fikih? Nggak ngerti lagi, Pak. Tapi kencengnya setengah mati. Ya maaf Pak, saya bilang, kalau saya ingin berdebat dengan Anda dalam memahami ayat dan hadis ini, bukan saya sombong, enggak, saya bilang. Anda nggak ngerti bahasa Arab, Anda nggak tahu ilmu nahu, nggak ngerti bahasa, nggak ngerti ilmu sorof, nggak ngerti ilmu balaghah, nggak ngerti ilmu mustalahul hadis, nggak pernah belajar ilmu usul fikih, apalagi udah istilah nanti yang detail-detail. Ya, lah gimana saya mau berdebat dengan, berdialog dengan Anda, saya bilang. Ya ini maaf, sama aja sarjana S1 berdebat dengan anak TK, saya bilang. Tapi dia masih tetap ngotot. Ya sekarang saya tanya, menurut Anda apa yang saya simpulkan ini menurut Anda salah, di mana salahnya? Secara ilmiahnya, saya bilang. Oh pokoknya nggak benar, salah. Ya kayak begini kan, ini yang dikatakan oleh dalam satu ungkapan, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Ya orang yang seperti itu ya nggak perlu didebat, Pak, nggak perlu dijawab. Ya sudah, kasih tahu begini ya, dia nggak mau dengar, ya sudah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dia bilang, apa Ustaz Faisal tuh, saya ajak debat nggak berani dia katanya. Saya ajak dialog nggak mau dia katanya. Ya sebab saya tanya tentang bahasa Arab dia nggak ngerti, saya tanya tentang ilmu nahu nggak pernah belajar, bersorof nggak pernah belajar, balaghah, mantek, nahu, usul fikih dia nggak pernah belajar. Sedangkan yang dia perdebatkan tentang kesimpulan hukum dari hadis atau ayat Al-Quran yang saya sampaikan gitu loh Pak. Ya tapi tetap ngotot. Ya ujung-ujungnya dia bilang, katanya nggak berani diajak dialog katanya. Sampai-sampai ngomongnya, aduh nggak enak didengar. Saya nggak mau dengar kecuali cuman ilmu yang Anda katakan katanya kepada saya cuma kecap semua dari tadi. Ini gimana ceritanya kayak gini Pak? Nah inilah orang-orang yang disebut dengan al-aladul khosim. Sedangkan kan kita ini bagaimanapun tetap tidak ada manusia yang sempurna. Tetap pasti ya, sesuatu itu ada pada tempatnya. Kalau kita ingin bertanya bagaimana cara masak, ya tanyalah kepada koki, kan gitu loh Pak ya. Kalau ingin tahu kita bagaimana cara bercocok tanam ya, bertani, ya tanyalah kepada petani. Kan gitu loh Pak, supaya nggak salah dan supaya nggak keliru pemahaman kita tentang apa yang kita tanyakan tersebut. Nah maka kata Imam Ghazali ya, sesungguhnya celaan yang dimaksud oleh hadis tersebut, Allah sangat tidak suka dan benci kepada orang yang keras kepala, yang selalu menentang, yang tidak mau dengar apa kata orang, yang nggak mau dengar apa nasihat orang, yang benar hanya dirinya sendiri, dan tidak mau menerima masukan. Ada nggak kelompok-kelompok kayak gini Pak? Ada ya Pak ya? Nah kelompok kayak gini kata Rasul, orang yang sangat dibenci oleh Allah, orang yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
Nah ini kata Imam Ghazali, sesungguhnya celaan yang dimaksud oleh hadis hanyalah ditujukan kepada orang yang berdebat dengan dalil-dalil yang batil dan tanpa didasari oleh ilmu gitu loh. Tanpa didasari oleh ilmu. Ataupun mungkin pernah saya sampaikan, ya, obat diramu oleh orang yang mengerti cara meramu obat dengan obat yang diramu oleh orang yang nggak mengerti cara meramu obat. Jangan salahkan bahan obatnya, bisa jadi bahan obatnya sama kan Pak, tapi hasil ramuannya, obat yang diramu, bahan-bahan obat yang diramu oleh orang yang memang kompeten dalam meramu obat, karena memang dia adalah apoteker yang belajar dalam bagaimana cara meramu obat, dengan obat yang diramu oleh orang yang nggak mengerti sama sekali bagaimana cara meramu obat. Apa yang akan terjadi Pak? Ya, bahan-bahan obat yang diramu oleh orang yang memang mengerti cara meramu obat, yang memang dia kompeten dalam meramu obat, insya Allah jadi obat. Dan dengan hasil ramuannya insya Allah, Allah akan menyembuhkan, minimal mengurangi penyakit yang diderita. Tapi jangan coba-coba obat diramu oleh orang yang nggak mengerti cara meramu obat. Bukan malah jadi obat, malah terjadi malpraktek dalam perobatan tersebut. Bukan malah jadi obat, justru terjadi apa yang disebut dengan ya malpraktek, penyakit bukan malah sembuh, malah komplikasi. Bahkan banyak penyakit-penyakit yang tadinya nggak ada, karena obatnya salah, timbul penyakit baru yang salah dalam memberikan dosis obatnya. Kan gitu loh Pak. Jadi makanya itu soal halal haram sesuatu menurut hukum syar'i, soal boleh tidaknya sesuatu menurut hukum syar'i, itu kan adalah yang disebut dengan istinbatul hukum. Bagaimana menyimpulkan keputusan hukum itu halal atau haram. Nah, bagaimana cara menyimpulkan hukum ini juga kan tidak bisa dilakukan oleh semua orang kan Bapak. Jadi jangan kita di otak kita terjadi hanya malpraktek dalam obat, dalam medis. Banyak juga di masyarakat terjadi malpraktek dalam hukum syar'i. Kenapa terjadi malpraktek di masyarakat dalam hukum syar'i? Karena banyak orang-orang yang sebetulnya tidak kompeten dan belum kompeten untuk menyimpulkan halal haramnya sesuatu menurut syariat. Hanya cuma sekedar ini ayatnya, ini hadisnya. Metodologi dia nggak paham. Apalagi kalau sudah dikejar dengan apa yang namanya ilmu-ilmu yang membantu di dalam dan menjadi syarat di dalam menyimpulkan hukum syar'i, dia nggak tahu. Maka terjadilah malpraktek yang disebut dengan salah dalam menyimpulkan hukum syar'i. Yang ngerinya fanatik, ngotot dan merasa paling benar sendiri, orang yang berbeda semua salah dengan dia. Nah, ini yang terjadi. Nah, adapun orang-orang yang mendebat untuk mempertahankan haknya yang akan dirampas oleh orang-orang yang zalim dengan cara-cara debat yang dibenarkan, maka hal itu tidak mengapa untuk dilakukan. Hal tersebut bukanlah termasuk hal dalam debat yang tercela. Misalnya ada orang yang haknya ingin dirampas, kemudian dengan berbagai macam cara dia mempertahankan haknya itu, dengan segala bukti, dengan segala cara, dengan segala apapun, usaha maksimal. Ya, yang kita lihat ya dalam perdebatan-perdebatan itu kadang-kadang sampai keluar suara-suara yang keras. Ya kalau memang untuk mempertahankan haknya dan iya betul itu haknya, ya nggak ada masalah. Ya memang dalam mempertahankan kebenaran itu juga kita harus
Kalau bahasa sekarangnya betul-betul militan gitu loh Pak. Jangan kita dalam mempertahankan kebenaran itu lembek. Kita dalam mempertahankan kebenaran itu tidak istiqomah. Nah, maka di sini dikatakan adapun orang-orang yang mendebat untuk mempertahankan haknya yang akan dirampas oleh orang-orang yang zalim, oh dia harus maksimal Pak mempertahankan yang namanya haknya tersebut. Tapi ketika dia sudah berusaha maksimal optimal dan mengeluarkan berbagai macam argumen-argumen juga, ya seandainya kalah karena dia orang lemah, ya sudahlah, tinggal nanti di akhirat urusannya. Ya itulah yang namanya ada istilah dalam satu hadis yang pernah kita belajar juga, siapa orang bangkrut, atau yang dikenal dengan muflis. Siapa itu orang bangkrut? Siapa itu orang muflis? Kata Rasul, al-muflisu itu, orang bangkrut itu adalah orang yang ketika di dunia dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia nggak peduli terhadap hak-hak orang lain. Dia nggak peduli, dia sholat, dia puasa, bahkan mungkin dia haji, bahkan dia bersedekah, tapi dia nggak peduli terhadap orang lain, hak orang lain. Dia suka memfitnah orang, suka mencaci maki orang, mengambil hak orang lain, mentang-mentang dia berkuasa, direkayasa hukum. Ya, dia beli aparat-aparat hukum dengan uangnya, dengan jabatannya, dia tekan orang-orang karena dia sebagai kebetulan sedang menjabat dengan jabatannya, sehingga walaupun dia salah, walaupun dia artinya zalim, ya orang nggak berani Pak, karena dengan jabatannya dia nggak berani menentang dia. Akhirnya udahlah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzolimi ya sudah kalah. Nah disinilah dalam Islam itu hak asasi manusia itu bukan cuma urusan di dunia saja dalam Islam. Hak asasi manusia itu juga nanti akan dituntut oleh Allah di akhirat. Dan orang-orang yang terzolimi, yang hak-haknya itu dizolimi karena dia orang lemah, karena dia orang kecil yang tidak bisa mempertahankan haknya, nanti di akhirat dia akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut keadilan. Nah, maka ada orang yang kata Rasul, di dunianya sholat, di dunianya puasa, di dunia zakat, haji, tapi dia nggak peduli terhadap orang lain. Banyak orang yang jadi korban kezolimannya. Akhirnya orang-orang yang menjadi korban kezoliman itu minta keadilan di hadapan Allah. Diberilah ini pahala sholatnya, ini pahala puasanya, ini pahala haji, pahala sodakohnya, ini pahala umrohnya, ini pahala hajinya. Sehingga masih banyak orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah. Sementara pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakat hajinya habis, sementara orang lagi yang lain masih banyak menuntut keadilan. Apa kata Allah? Nih, dosa-dosamu sini, kata Allah. Akhirnya faturihat ilaihi summa turiha ilan turiha finnar. Akhirnya dosa-dosa orang tadi diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah pahala sholat, puasa, zakat, hajinya habis. Akhirnya dia dilemparkan oleh Allah ke neraka dengan pahala kebaikannya habis, dan dia masih menanggung dosa-dosa orang yang dizoliminya, yang dosa-dosanya sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang hadisnya bunyinya yang cukup panjang, atatruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirhamu wala mata'a, sampai akhir. Nah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dan di antara contoh perdebatan yang dibolehkan adalah perdebatan yang dilakukan untuk meninggikan agama Allah di atas sekalian musuh-musuh Islam dengan menjatuhkan dan membantah segala tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Islam. Ya, mungkin kalau di dalam organisasi ada namanya tim advokasi ya Pak ya. Dan memang harus ada pakar-pakar hukum yang memang ahli dan lihai dan memang mumpuni dalam hukum ini gitu loh Pak. Kan sekarang banyak tuh pemutar balikan. Ya Pak ya.
Agama Allah ini banyak sekali sekarang diputar balikkan. Contoh misalnya, yang Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 pernah mengeluarkan fatwanya tentang ajaran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Kan banyak tuh ajaran sekularisme misalnya. Oh, agama itu urusan pribadi, iman itu urusan pribadi. Agama ya agama, bisnis ya bisnis. Jangan campur adukan antara agama dengan bisnis. Ini pasar, Bung, jangan bicarain agama, Bung. Nanti kalau mau bicarain agama, membahas agama di masjid, di musola, lagi di majelis taklim. Di pasar hanya cukup berbicara bisnis. Apa yang kita jual sekarang, berapa untung dagang kita sekarang. Oh, ini politik, Bung, nggak ada hubungan dengan agama. Agama ya agama, politik ya politik. Jangan campur adukkan antara agama dengan politik. Politik itu kotor, kan gitu toh. Ini kan ajaran sekularisme toh. Nah, dalam Islam tidak ada itu ajaran sekularisme itu. Semua kehidupan umat Islam dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun, bahkan sampai orang itu meninggal dunia, itu ada etikanya, ada peraturannya. Bahkan ketika orang itu sudah meninggal dunia pun, jenazahnya harus diapakan, ada etikanya dan ada aturannya. Bahkan ketika orang itu sudah meninggal pun dan mayatnya pun sudah dikuburkan pun, masih ada aturan syariat yang masih bermanfaat untuk si mayit ini. Itulah Islam, agama yang komprehensif. Tidak bisa itu memisahkan agama dari politik, memisahkan agama dari bisnis. Islam memandang bisnis adalah bagian dari ibadah, berpolitik adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena jangankan bisnis, urusan pribadi seorang muslim pun, ke WC misalnya ada etika, ada aturannya. Maka impossible Islam mengatakan dagang nggak ada hubungan dengan agama. Maka impossible orang mengatakan politik nggak ada hubungan dengan agama. Islam memandang politik adalah bagian dari ibadah. Kalau politik itu kotor, maaf, bubarkan semua fakultas-fakultas politik itu yang ada di Indonesia. Buat apa ada fakultas-fakultas ilmu politik kalau politik itu kotor? Berarti ngajarin anak bangsa ini untuk menjadi orang jahat dan untuk menjadi orang kotor. Islam memandang politik itu adalah sebagai salah satu sarana beribadah, pengabdian kita kepada Allah, dengan cara kita mengatur bangsa dan negara ini dengan tata cara yang diinginkan oleh Allah, yang insya Allah akan mendatangkan apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu Islam. Nah, kita harus mampu mematahkan pendapat-pendapat orang seperti ini dengan argumen, dalil, dasar, dan silakan berdebat semampu kita, keluarkan segala keahlian kita, keluarkan segala kemampuan kita untuk membela agama Allah ini. Boleh, boleh. Dan itu insya Allah termasuk salah satu bentuk namanya jihad dalam memperjuangkan agama Allah. Jelas, Pak? Ajaran apa lagi misalnya? Liberalisme. Ini kan ajaran rusak lagi ini, Pak. Oh, manusia itu punya hak asasi. Contoh rasa cinta misalnya. Gak boleh itu, jangankan agama, negara pun gak boleh itu mengatur-ngatur rasa cinta seseorang. Seseorang itu ingin berbagi cinta dengan sesama jenisnya, urusan dia. Bahkan ingin berbagi rasa cinta dan kasih sayang, maaf, dengan binatang pun urusan dia. Dan ini yang terjadi di negara-negara liberal, ya kan, Pak? Sehingga jangan heran ya, tahun 2015 itu yang namanya pemerintah Amerika ya, parlemen mereka melegalkan pernikahan satu jenis. Maka setelah itu ada kejadian, ada dua orang laki-laki datang ke pendeta atau ke gereja ingin mengajukan pernikahan sejenis. Ditolak oleh pendeta ini. Akhirnya pendetanya diperkarakan ke polisi, ditangkap karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara mereka. Ya Allah, apakah hukum yang seperti ini akan kita legalkan di negara kita yang katanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa? Maaf, kucing aja nggak ada
antara kucing laki, kucing jantan nggak kawin dengan kucing jantan, kucing betina kawin dengan kucing betina. Ini ajaran liberalisme melegalkan pernikahan yang model begini. Boleh kita mengeluarkan ide kita, ya silahkan, berargumen silahkan, bela agama Allah ini. Nah, insya Allah perdebatan seperti itu adalah perdebatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Pak ya? Dan di antara contoh perdebatan yang dibolehkan adalah perdebatan yang dilakukan untuk meninggikan agama Allah di atas sekalian musuh-musuh Islam dengan menjatuhkan dan membantah segala tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Islam. Kayak di Palestina sekarang, coba lihat apa argumen-argumen mereka. Oh, dia bilang Israel membela diri. Coba kita lihat kitab ya, fakta historis sebelum 1948 apa yang terjadi di Palestina. Kita masih ingat sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia pun 1945. Salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina dan Mesir dan Saudi. Yang ketika itu surat pengakuannya dibawa oleh seseorang yang bernama Abdurrahman Baswedan. Karena zaman waktu itu belum kayak sekarang, ada email, ada macam-macam pengakuannya. Yang akhirnya mampir dititipkan di saudara seimannya di Singapura surat itu waktu itu kan Pak ya. Kan ini yang terjadi tuh, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Palestina dan Mesir. Subhanallah. Tahun 45, tahun 48 terjadilah agresi, terjadilah memulai penjajahan dan kekerasan terhadap bangsa Palestina yang mereka sebetulnya rela ridho dengan senang hati menerima imigran Yahudi yang waktu itu diusir dari Jerman dan Eropa yang lain. Tapi setelah mereka mendapatkan tempat dan menyusun kekuatan yang akhirnya Palestina yang sekarang mengalami seperti itu, dan mereka gampang aja. Oh, itu pembelaan katanya. Pembelaan apa? Orang-orang sipil, orang-orang yang nggak berdosa dihancur leburkan di Jalur Gaza, diboikot ekonominya, dihabiskan air bersih susah masuk ke situ, bahkan listrik pun dipadamkan. Apakah ini pembelaan? Dan orang Palestina itu ngapain? Dia menuntut kemerdekaan karena dia dijajah oleh suatu bangsa yang bernama Zionis. Nah, berdebat dalam hal ini silahkan, nggak ada masalah. Insya Allah ini berdebat ngotot-ngototan dengan argumen yang nyata dan jelas, ya silakan aja. Dan mudah-mudahan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang keras kepala, orang yang sulit dibilangin, sulit dikasih tahu, diberikan masukan. Karena kalau kita sudah menjadi orang yang keras kepala, tidak mau dinasihati dan tidak mau mendapatkan masukan dari orang lain, yang akhirnya merasa paling benar sendiri, yang akhirnya silaturahim putus di antara kita. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.